Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Alifan Hikmah, 11 FL2 SMK Negeri 1 Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa itu hutang dan piutang di dalam ODU dan bagaimana cara pengakuannya. Yuk simak video berikutnya. Piutang adalah jumlah uang yang menjadi hak perusahaan dari pihak lain, biasanya akibat dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Dokumen yang menyebabkan piutang adalah faktur penjualan. Utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain, biasanya berupa utang yang harus dibayar dalam periode tertentu. Dokumen yang mengakibatkan utang adalah faktur pembelian. Jadi, tahap pertama untuk piutang dan utang, kita harus menginput dulu produk yang kita jual. Karena piutang itu muncul adanya faktur penjualan. Kita klik customers, lalu products. Berikutnya, klik now. Nah, untuk produk name-nya disesuaikan dengan nama produknya. Lalu, jika barang, maka checklist dua-duanya. Jika hanya jasa, yang di checklist hanya can be purchased, karena jasa itu tidak pernah habis. Berikutnya, produk type-nya disesuaikan lagi. Consumable berarti dikonsumsi. Kalau service berarti jasa. Kalau storable product berarti barang yang dijual di luar makanan. Untuk invoicing policy-nya, ordered quantities berarti barang berkurang saat perusahaan lain akan mengorder pesanan kepada pihak perusahaan kita. Kalau delivered quantities berarti barang tersebut saat dikirim baru berkurang di sistem. Untuk sales price-nya sesuaikan dengan harga jual. Kalau customer tax berarti persentase pajak yang berlaku di perusahaan. Untuk cost-nya diisi dengan HPP. Kalau produk kategorinya sesuaikan lagi. Kalau all sellables berarti tampilnya hanya di inventory. Kalau sellables post berarti akan tampil di post. Kita lihat yang sales. Nah, untuk di kolom sales sebenarnya ini tidak wajib diisi. Ini kembali lagi dengan kebijakan di perusahaannya masing-masing. Selanjutnya forecast. Sebetulnya forecast ini juga kalau barangnya bisa didapatkan dari mana saja, maka tidak usah diisi. Namun, jika pihak perusahaan memiliki beberapa vendor dan menetap di vendor tersebut, maka disarankan untuk diisi. Lalu, inventory ini diisi sesuai dengan deskripsi produk, seperti beratnya berapa kilogram, volumenya berapa, dan seterusnya. Lalu, fitur yang terakhir ada accounting. Nah, untuk income account ini berarti disesuaikan dengan letaknya, berarti kita mengisinya sales. Nah, untuk expense account-nya kita mengisi COGS. Nah, untuk aset tipenya ini disesuaikan lagi. Jika barang ini bisa dijadikan sebagai aset, maka diisi aset tipenya. Tapi yang paling terpenting adalah income account dan expense account. Jika sudah selesai mengisi data produknya, jangan lupa untuk klik save. Nah, karena kita sudah membuat produk, barang, dan jasanya, kita sekarang akan menginput daftar customer-nya. Nah, ada di menu customers, lalu klik customers. Klik now. Nah, di sini kita bisa melihat dulu individual atau company. Jadi, pelanggan kita ini seorang individual atau perusahaan. Untuk kolom ini diisi dengan nama perusahaan, untuk address-nya diisi dengan alamat perusahaan yang lengkap,
Lalu tax ID-nya ini biasanya NPWP-nya. Kalau phone berarti nomor telepon, terus emailnya diisi dengan email, website juga. Terus teks ini biasanya ditulis jika ada perlakuan tertentu kepada pelanggan seperti kode VIP dan sebagainya. Berikutnya ada payment follow up. Jadi fitur ini seperti email gitu. Selanjutnya ada accounting. Jadi bank account ini diisi oleh bank yang dipergunakan pelanggan untuk membayar kepada perusahaan kita. Nah, selanjutnya ada internal notes. Jadi, ini itu catatan jika memang dibutuhkan. Selanjutnya, jika memang sudah terisi semua, klik save. Jadi, karena sudah mengisi produk dan customer, selanjutnya kita akan membuat faktur penjualan. Ada di menu customer, lalu klik invoice. Berikutnya, klik now. Nah, customer invoice ini disesuaikan dengan yang ada di perusahaan. Untuk invoice date-nya, tanggal keluar faktur. Nah, payment reference-nya ini tidak wajib diisi. Lalu due date ini atau payment terms-nya adalah tenggat waktu berakhirnya pembayaran. Nah, berikutnya, produk ini diisi dengan produk yang sudah diinput. Nah, labelnya disesuaikan, jika tidak juga tidak apa-apa. Kemudian akan muncul akun konfigurasi sebelumnya, lalu kuantitinya diisi dengan jumlahnya. Harganya akan keluar secara otomatis. Nah, untuk teksnya ini, beberapa pelanggan bisa ada yang sudah termasuk pajak atau belum. Ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Nah, berikut adalah cara pengakuan piutang di Odoo. Selanjutnya, kita akan melakukan cara pengakuan utang di Odoo. Ini kita akan menambahkan dulu pemasoknya. Ada di menu vendors dan vendors. Lalu klik now. Nah, cara mengisinya sama dengan kita mengisi daftar customer. Nah, produk di menu customer sudah otomatis tersinkronisasi dengan menu produk yang ada di vendors. Nah, bagaimana sih cara pengakuan faktur pembeliannya? Ada di menu vendors, lalu klik bills. Berikutnya, klik now. Nah, vendor bill ini disesuaikan dengan faktur yang diberikan dari perusahaannya. Terus untuk vendornya, nama vendornya siapa. Nah, untuk bill date ini adalah tanggal faktur pembelian yang diberikan perusahaan. Untuk accounting date biasanya sama, tapi disesuaikan dengan perusahaannya lagi. Untuk resipen banknya, ini tuh adalah penerimaan atau pembayaran banknya dari perusahaan. Lalu due date ini diisi dengan tanggal berakhirnya pembayaran atau payment terms-nya. Lalu produknya diisi dengan yang kita beli secara kredit. Lalu isi kuantitinya. Lalu jika harganya sama akan keluar secara otomatis. Namun jika harganya berbeda juga bisa diubah. Untuk teksnya, pajaknya bisa sudah termasuk harga atau tidak termasuk. Semuanya sudah terisi, kita bisa klik confirm karena itu bisa langsung terposting. Jika kita klik save, maka akan menjadi draft. Nah, berikut adalah cara pengakuan utang dalam Odoo. Saya harap video ini tersampaikan dengan baik sehingga kita tahu cara mengakui utang dan piutang di dalam Odoo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.